Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Mahfuzi, mahasiswa angkatan 22 jurusan Manajemen Bisnis Syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Solihah Sadriyah, yang mana kita ditugaskan untuk membuat video tentang studi kasus terkait mikroekonomi. Studi kasus saya berjudulkan Pengaruh Elastisitas Terhadap Naiknya Harga Daging Ayam. Dikutip dari Detik Finance, harga daging ayam tembus 45.000 per ekor. Harga daging ayam di Jakarta terpantau tinggi pada awal bulan Ramadan. Saat ini, harga daging ayam di pasar tradisional mencapai 45.000 per ekornya. Sedangkan untuk ayam sedangkan ukuran yang lebih kecil dibanderol dengan harga 35.000 per ekor. Menurut salah seorang pedagang, harga daging ayam sudah mengalami kenaikan harga sejak 1 minggu sebelum puasa. Kenaikan harga daging ayam disebutnya mencapai 5.000 per ekornya. Namun, pada studi kasus kali ini, saya akan membahas pengaruh elastisitas terhadap naiknya harga daging ayam secara umum di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita review sedikit materi mengenai elastisitas terlebih dahulu. Elastisitas ekonomi adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang membicarakan tentang respons jumlah barang yang diminta serta ditawarkan terhadap perubahan harga. Atau sederhananya, elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Elastisitas terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, elastisitas sempurna, yaitu permintaan di mana kuantitas menurun menjadi nol dengan sedikit kenaikan harga. Yang kedua, elastis, yaitu hubungan permintaan di mana persentase perubahan kuantitas yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Yang ketiga, uniter, yaitu hubungan permintaan di mana persentase perubahan kuantitas suatu produk yang diminta sama dengan persentase perubahan harga dalam nilai tersebut. Yang keempat, inelastis, yaitu permintaan yang sedikit merespons tetapi tidak banyak terhadap perubahan harga. Yang terakhir, inelastis sempurna, permintaan di mana kuantitas yang diminta tidak merespons sama sekali terhadap perubahan harga. Setelah mengulas sedikit materi tentang elastisitas, mari kita bedah kasus tersebut. Apakah termasuk ke dalam elastisitas sempurna, elastis, uniter, inelastis, atau bahkan inelastis sempurna? Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Ayam Ras 2022, rata-rata konsumsi daging ayam ras di kelompok rumah tangga nasional mencapai 6,048 kg per kapita per tahun pada tahun 2021. Realisasi ini meningkat 8,62% dibandingkan tahun sebelumnya, year on year atau YOY. Secara tren, rata-rata konsumsi daging ayam ras terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, rata-rata konsumsi pada tahun 2021 sudah naik 17,75%. Berikut adalah grafik rata-rata konsumsi daging ayam di Indonesia. Grafik di samping menunjukkan bahwasanya tingkat konsumsi daging ayam terjadi kenaikan setiap tahunnya. Dapat kita lihat, rata-rata konsumsi daging ayam ras di rumah tangga Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga ke angka 6,4 pada tahun 2021. Supaya kita dapat menghitung elastisitas harga daging ayam, mari kita bandingkan kuantiti yang telah kita paparkan tadi dengan harga daging ayam yang beredar di pasar. Dikutip dari BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa rata-rata harga daging ayam pada tahun 2021 adalah Rp32.100, sedangkan pada tahun 2022, rata-rata daging ayam mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp37.733. Dari data yang disampaikan, dapat kita analogikan bahwasannya konsumsi atau permintaan daging ayam per kapita per tahun kian meningkat. Sedangkan kita lihat BPS, Badan Pusat Statistik, menampilkan bahwa rata-rata harga daging ayam juga terus mengalami peningkatan per tahun 2020 hingga tahun 2022. Sehingga variabel-variabel tersebut dapat kita tuliskan ke dalam rumus. Untuk mencari elastisitas harga permintaan, kita menggunakan rumus midpoint formula, di mana ED sama dengan delta Q persen per delta P persen. Diketahui P1 sama dengan 32.100, P2 sama dengan 38.733, Q1 sama dengan 5,6, Q2 sama dengan 6,4. Setelah variabel-variabel tersebut dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasilnya 0,6. Itu menunjukkan bahwa elastisitas harga daging ayam termasuk ke dalam inelastis,
karena berada di antara 0 sampai dengan 1. Jadi, setiap harga berubah sebesar 1%, maka permintaan daging ayam di masyarakat berubah sebanyak 0,6 kalinya. Kesimpulan, dari studi kasus yang telah kita bahas, didapati elastisitas harga daging ayam adalah 0,6 yang menunjukkan terjadinya inelastis permintaan. Artinya, konsumen tidak begitu peka terhadap perubahan harga yang terjadi. Meskipun harga daging ayam naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Meski begitu, tidak hanya faktor harga yang mempengaruhi permintaan daging ayam, tetapi dapat juga ditinjau dari faktor lain, seperti mahalnya harga daging sapi sebagai barang substitusi atau barang alternatif dari daging ayam, menyebabkan masyarakat lebih memilih daging ayam daripada daging sapi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sering terjadi pada barang kebutuhan pokok, salah satunya seperti kasus daging ayam ini. Saran yang dapat saya berikan adalah, pemerintah harus bisa lebih mengontrol harga daging, terutama daging ayam, agar tercapainya masyarakat sejahtera. Karena daging ayam sudah menjadi seperti kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Tentunya, pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan peternak agar tercapainya titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Itulah tadi materi tentang pengaruh elastisitas terhadap harga daging ayam. Sekarang kita jadi tahu bahwa saat ini daging ayam sudah menjadi seperti barang pokok di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah pemerintah sanggup mengontrol harga daging ayam di pasar? Saya Indra Mahfuzi, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi teman-teman pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.